Oke, adik-adik sekalian, kita kembali akan mempelajari tentang fisika SMP ya. Nah, kali ini materinya tentang gerak. Oke, gerak ya, kita sehari-hari sering kali melakukan gerak ya. Pertanyaannya, gerak itu apa? Ya, gerak itu adalah berubahnya suatu posisi benda terhadap titik acuan. Nah, misalnya berpindah dari sini ke sini. Nah, maka inilah titik acuannya. Titik acuannya, maka dia berpindah dari titik acuannya. Jadi nggak lagi di sini. Gimana kalau seandainya ada mobil ya dan ada orang di dalamnya, mobil itu bergerak. Pertanyaannya, apakah mobil itu bergerak? Oh, kalau mobil bergerak karena dia berpindah mungkin dari titik A ke titik B. Pertanyaannya, apakah si orang yang ada dalam ini bergerak? Tidak, karena dia dari titik A ke titik B, dia hanya berada di tempat dia berdiri itu saja. Jadi dia tidak berubah posisinya dari titik acuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak ya. Jadi harus ada eh, perpindahan posisi dari titik acuannya yang semula. Nah, gerak itu ada beberapa macam istilahnya. Pertama ada namanya gerak relatif. Gerak relatif itu gimana sih maksudnya? Ya ini tadi kayak si orang tadi gitu. Nah, kenapa kita mengatakan si orang yang ada dalam itu tidak bergerak? Nah, padahal mobilnya bergerak gitu kan. Nah, jadi gerak itu relatif. Relatif tergantung pada tergantung pada titik acuannya gitu ya. Kemudian juga namanya gerak semu. Nah, gerak semu itu seperti apa? Gerak yang kita tuh seolah-olah benda itu bergerak tapi nggak bergerak gitu. Contohnya nggak apa? Contohnya kita nih lagi naik mobil ya. Kita naik mobil. Terus kita lihat di luar itu kok pohon-pohon bergerak ya. Sebenarnya dia bukan bergerak itu. Karena kitanya yang bergerak. Sementara yang pohon-pohon di luar itu diam saja itu. Kita yang bergerak posisi bendanya. Nah, makanya gerak-gerak yang seperti itu yang tidak sebenarnya terjadi itu disebut dengan gerak semu ya. Nah, kalau gerak lurus itu apa? Itu gerak yang lintasannya lurus. Oke. Nanti untuk kalau yang lingkaran, nah itu nanti ada lagi penjelasannya di pelajaran berikutnya ya. Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu nih antara jarak dan perpindahan. Biar enggak konsepnya itu sama itu. Padahal dia ini sedikit berbeda, ada sedikit perbedaannya. Misalnya, apa itu jarak? Jarak itulah panjang lintasan. Misalnya kalau orang bergerak dari sini ke sini ya, dari A ke B. Nah, maka balik lagi dia ke A. Nah, maka jarak panjang lintasannya adalah misalnya dari A tambah B tambah C. Jadi dari sini ke sini itulah yang namanya panjang lintasan, jarak tempuhnya. Tapi kalau perpindahan itu perubahan kedudukan. Kalau awalnya dia mulainya dari A, lalu endingnya di C, maka dalam fisika dia sedang tidak melakukan sebuah perpindahan. Ya, meskipun dia sudah menempuh jarak yang panjang tadi, tapi disebut dia belum melakukan perpindahan. Misalnya dari A ke B 5 meter, dari B ke C itu ada 10 meter, maka jarak tempuhnya adalah 5 meter. 15 meter ya, karena 5 ditambah 10. Tapi kalau ditanyakan berapakah perpindahannya, ya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia berhentinya di C, dekat C juga, ya dekat A juga ya, dan mulainya juga di A itu, seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan kelajuan dan kecepatan? Kalau kelajuan, simbolnya sama-sama V ya. Kelajuan V, V kecil, kecepatan juga V kecil gitu kan. Tapi kalau kelajuan khusus untuk jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu satuannya adalah S, jarak T adalah waktu, time ya. Sementara kalau kecepatan benda itu perpindahan dibagi waktu. Ya, perpindahan dibagi waktu. Nah, kalau kelajuan dan kecepatan rata-rata rumusnya itu V bar. Nah, ini kita bacanya ada tanda garis di atas itu namanya bar ya. Ya. V bar sama dengan sigma. Nah, ini namanya sigma. Sigma S, sigma jaraknya dibagi sigma T. Sigma itu artinya penjumlahan. Misalnya jarak pertama berapa meter, jarak kedua berapa meter, jarak ketiga berapa meter ditambahkan semuanya. Kemudian jarak yang pertama itu waktunya berapa? Jarak yang kedua waktunya berapa? Maka ditambahkan saja. Itu yang maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke gerak lurus ya. Nah, gerak lurus itu terbagi atas dua. Yang namanya gerak lurus itu ada namanya gerak lurus beraturan dan juga ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Apa sih bedanya?
Kalau gerak lurus beraturan, dia kecepatannya tetap. Nah, kecepatannya tetap dan percepatannya nol. Percepatan ini kalau biar mudah ingatnya perubahan kecepatan, ya, percepatan perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini bisa naik, bisa turun. Maksudnya itu bisa semakin cepat, bisa semakin lambat. Nah, dalam gerak lurus beraturan tidak ada yang namanya kecepatannya itu naik dan juga tidak ada kecepatannya turun. Kalau misalnya ada mobil atau motor yang bergerak dengan kecepatan yang konstan ya, yang tetap, maka dia tidak akan yang namanya mengalami perubahan kecepatan. Nah, itulah ciri dari gerak lurus beraturan. Rumusnya yang berlaku adalah V ya, jarak dibagi waktu. Kecepatan ataupun kelajuan ya, tergantung yang diketahui di soal, dibagi waktu, jarak bagi waktu. Nah, kecepatan satuannya meter per sekon. Terkadang boleh juga kita mau pakai satuan kilometer ya per jam ya, tergantung di soal dan tergantung yang dibutuhkan itu dalam bentuk satuan apa yang diinginkan nantinya ya. Kita nanti akan masuk ke contoh soal. Jarak dan waktu. Nah, sementara kalau gerak lurus berubah beraturan itu kebalikan dari GLB. Pertama, cirinya kecepatannya pasti berubah ya. Nama aja berubah beraturan gitu kan. Dan perubahan kecepatannya tetap. Jadi kalau naik mobil itu mungkin ngeng. Nah, itu kan itu namanya sedang melakukan perubahan kecepatan. Rumus yang berlaku adalah VT sama dengan V0. Nah, VT itu adalah kecepatan setelah. Nah, kalau V0 itu kecepatan mula-mula. Ya. Nah, VT adalah kecepatan akhir, boleh juga seperti itu, atau V0 adalah kecepatan mula-mula. Untuk A dikali T. A itu adalah nih perubahan kecepatannya. Dikali T adalah waktu yang ini tadi. Rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2. Oh ya, ini saya bikin plus minus. Kenapa plus minus? Jadi nanti kalau seandainya di soal itu diketahui nilai A-nya plus, ya nilai A-nya plus, atau di soal ditulis percepat. Nah, mengalami percepatan. Nah, maka kita gunakan tanda tambah. Tapi kalau nanti disebut di soal itu perlambatan, maka kita gunakan minus. Jadi kalau ngerem, misalnya di soal itu, maka kita rumusnya menjadi bukan plus minus tapi minus saja. Nah, atau plus saja. Nah, gini mintanya, minus atau plus saja, tergantung yang diketahui di soal ya. Kemudian rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Dan yang ketiga, S sama dengan V kali T plus minus setengah dikali A dikali T. Nah, rumus ini ketiga-tiganya tidak perlu kita gunakan. Tergantung aja yang diketahui di soal. Kalau di soalnya, kalau saya sih melihatnya gini. Kalau misalnya di soal itu hanya diketahui T, ya, tapi juga diketahui nih kecepatan awal dan kecepatan akhir, ya udah kita gunakan rumus pertama. Tapi kalau diketahui jarak dan diketahui kecepatan akhir, kecepatan awal, kita gunakan rumus kedua. Tapi kalau yang ini adalah cuma untuk mengetahui jarak tempuhnya saja dan diketahui berapa kecepatan awalnya dan percepatannya. Ya. Nah, untuk grafiknya, jadi kita ada grafiknya seperti ini untuk menggambarkan GLB itu kecepatan ya. Nah, ini waktu. Jadi dari waktunya 0 atau kecepatan 0, dia itu kecepatannya tetap tidak berubah sama sekali. Anggaplah kecepatannya 10, maka 10 terus sampai waktu yang tak ditentukan. Kalau GLBB dia naik ya, dia naik. Jadi kecepatannya terus bertambah seiring dengan perubahan waktu. Atau dia kecepatannya bertambah tapi semakin lambat. Kalau ini semakin cepat ya karena kecepatannya naik, kalau ini kecepatannya turun. Maka ini namanya GLBB juga. Nah, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Misalnya, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari A ke B ini dia sedang melakukan GLB atau GLBB. Nah, kita lihat saja ciri khasnya. Kalau GLB kecepatannya tetap, perubahan kecepatannya 0. Nah, apakah dari A ke B kecepatannya tetap? Oh, tentu tidak. Karena penurunan tentu benda akan bergerak semakin cepat. Nah, maka ini dari A ke B adalah GLBB, tapi GLBB dipercepat ya, karena semakin cepat. Dari B ke C, nah dari B ke C itu biasanya ini kan jalannya datar ya. Nah, jadi tidak ada perubahan kecepatan, kecepatan yang tetap. Maka dari B ke C kita namanya gerak lurus beraturan.
Sementara dari C ke D itu dia juga mengalami yang namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena yang tadi mungkin kecepatannya di titik ini 100 meter per sekon, tapi semakin ke atas tuh malah nanti bakal bisa jadi berhenti gitu kan. Nah, maka dia mengalami GLBB, tapi GLBB diperlambat. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh lagi misalnya, contoh yang lain. Misalnya nanti kalian ketemu dengan tetesan oli di jalan. Nah, olinya seperti ini titikannya. Nah, jadi eh, jarak antara titik oli dengan satu yang lain itu sama nih jaraknya sama. Maka pertanyaannya ini melakukan GLB atau GLBB? Nah, kira-kira kalau tetesan olinya seperti ini dia bergeraknya semakin cepat atau kecepatannya tetap? Tetap dong ya. Nah, maka dia GLBB. Tapi beda halnya dengan nanti misalnya kalian akan lihat misalnya seperti ini. Nah, minyak olinya tumpah nih. Dia bergeraknya ke situ ya, geraknya ke kanan nih. Nah, kalau seperti ini dia mengalami GLBB. GLBB apa? Dipercepat atau diperlambat? Coba kalian bayangkan. Ketika ada mobil yang tetesan olinya tuh seperti itu, maka semakin ke sini semakin berhenti jalannya, sebagai berhenti, maka namanya GLBB diperlambat. Nah, sementara kalau GLBB dipercepat, maka biasanya seperti ini. Nah, semakin jauh ya. Ini dipercepat. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita tes nih contoh kalau seandainya angka nih. Ya, misalnya nih, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Oke, diketahui V 36 km per jam. Jarak tempuhnya S-nya 250 meter. Berapakah waktu yang ditempuh yang dibutuhkan ya kan? Nah, karena di sini nggak ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, berarti kita anggap saja ini adalah GLB. Jadi langsung aja GLB. Maka kita masukkan kalau tadi rumusnya V sama dengan S dibagi T. Nah, untuk S sama dengan V dikali T. Kita kali silang ya, ini kali sini. Maka T tinggal sendirian. Atau kalau karena nyari T, maka rumusnya S dibagi V. Gitu ya. Maka kita masukkan dulu nih. T-nya, S-nya berapa? 250 ya. 250 meter. T, V-nya berapa? 36 km per jam. Wah, ini nggak sesuai dengan satuan internasional. Dan juga karena di sini meter, maka harusnya bukan kilometer, ini juga meter. Maka kita harus ubah dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Gimana caranya? Jadi seperti ini. 36 km per jam tuh. Nah, itu artinya 36 kilometer ke meter kan kalau kita gunakan tanggal konversi kan dia akan dikali 1000 ya. Maka dikali 1000 dibagi 1 jam berapa detik. Nah, kita menggunakan detik karena satuan dari kecepatan harusnya meter per sekon ya, meter per detik. Maka kita ganti jadi detik. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Setelah itu kita coret 02, coret 36-nya jadi 1. 1 kali 10 10. Maka dapatlah 10 detik. Itu ya. Maka kita bisa coret tinggallah 25 bagi 1 sama dengan 25 meter per sekon. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kalau seandainya soalnya GLB. Pertanyaannya gimana kalau seandainya GLBB? Nah, kalau seandainya GLBB gimana nih? Nah, yuk kita tes. Nah, misalnya saya ambil contoh soalnya gimana ya? Gini aja. Misalnya ada sebuah mobil ya, mula-mula bergerak ini X ya. Example misalnya mula-mula mobilnya itu diam. Nah, atau nggak usah diam deh. Kecepatannya 36 km per jam. Gitu. Bergerak ya. Bergerak dan ternyata dalam waktu 2 detik dia sudah berubah kecepatannya nih. Dari awal 36 km per jam jadi 72 km per jam. Pertanyaannya berapakah nilai percepatannya misalnya. Nah, berapakah nilai percepatannya dan mungkin saya tanyakan juga jarak tempuhnya berapa. Oke, berapakah jarak tempuhnya dan berapakah perpindahan percepatannya. Nah,
Untuk percepatan kita lihat nih ada rumusnya kan ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Kebetulan di soal itu diketahui waktu, kecepatan awal, dan kecepatan akhir. Nah, tinggal kita cari A. Maka kita bisa gunakan rumus pertama. Nah, kita lihat lagi. Mobilnya tadi bergeraknya semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat ya, karena dari 36 jadi 72, berarti dia semakin cepat. Maka rumusnya kita bikin seperti ini. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kenapa ditambah? Karena dia semakin cepat ya. Nah, maka nilai A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. VT-nya berapa? VT-nya adalah 72 km per jam. Oh ya, saya lupa nih. Ini kan satunya detik nih. Sementara untuk di V, dia bikinnya pakai kilometer per jam. Kita ganti dulu. Jadi sama seperti tadi, 36 km per jam itu adalah 36 dikali 1000. 36.000 dibagi 1 jam berapa detik? 3600. Maka kita coret 2. Coret 1. Nah, jadinya 10 meter per sekon. Kalau 72 km per jam, kita ganti menjadi 72 dikali 1000 ya, 72.000 dibagi 1 jam berapa detik? 3600. Kita coret 76 bagi 32 itu sama dengan 2. Maka jawabannya 20 meter per sekon. Nah, barulah kita masukkan 20 meter per sekon dikurang 10 dibagi T-nya 2. 20 bagi 10, 10 bagi 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti inilah ya. Nah, kemudian untuk yang soal kedua, kita mau pakai rumus yang mana nih? Kita bisa mau pakai rumus yang mana saja karena udah diketahui nih. Mau pakai yang rumus ini juga bisa kan, karena VT-nya sudah ada, V0-nya sudah ada, A-nya juga sudah ada, karena tadi kita cari ya, S-nya juga sudah ada. Nah, maka boleh kita gunakan rumus yang kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Sementara S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2 dikali A. VT kuadratnya adalah 20 kuadrat, 10 kuadrat, 2 dikali 5. 5 datang dari mana? Dari sini. Maka kita lanjut. 20 kuadrat itu kan 400 ya. 100 dibagi 10. Naik ke atas. 400 kurang 100 adalah 300 dibagi 10 sama dengan 30 meter. Nah, berarti jarak tempuh yang ditempuh oleh si mobil ini adalah 30 meter. Baik, mungkin itu dulu ya. Biar tidak terlalu lama. Terima kasih.